Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana. Kali ini kita bakal mulai analisa-analisa lagi. Kenapa udah lama nggak analisa? Karena marketnya tidak menarik. Dan sekarang sudah terjadi penurunan yang cukup dalam. Ini menurut saya sudah mulai lumayan menarik. Nah, kita sebelumnya di grup DH Herdiana atau di Telegram mengatakan bahwa tunggu tanggal 20. Itu akan terjadi yang namanya bottoming. Dan ternyata bottomingnya muncul. Di sini sudah muncul candle hijau atau candle bottom yang bisa membalikan arah dari bearish ke bullish. Tapi itu bisa jadi bersifat hanya sementara. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita perhatikan asing masih pada keluar ya. Jadi asing belum borong banyak nih. Ya, jadi kesempatan untuk menjadi bottoming yang terakhirnya ini masih agak diragukan, tapi ini akan terjadi kenaikan sementara ya. Nah, di sini kita bisa melihat saya mendapatkan dari mana sih area penurunan ini yang saya dapatkan. Nah, kenapa saya yakin dia akan turun ke area sini pada tanggal 20 sekarang? Saya menggunakan Fibonacci cluster ya. Fibonacci cluster. Kita coba lihat di sini. Saya coba menggunakan Fibonacci cluster untuk target tersebut. Nah, itu yang meyakinkan saya bahwa IHSG akan turun ke area situ. Di sini saya gunakan Fibonacci cluster, kita lihat. Nah, ini dia Fibonacci clusternya. Jadi area ini bisa menjadi area yang cukup kuat untuk membalikkan arah. Dan hari ini terlihat candle hijau muncul di area tersebut. Jadi ini sesuai dengan prediksi pada tanggal 20 dia akan menjadi bottom di area tersebut. Dan ini bisa menjadi kenaikan sementara karena asing-asing masih belum banyak masuk ya. Jadi itu hanya sementara saja. Nah, kita bisa tandain area sini sebagai target kenaikannya. Area low yang sebelumnya sekarang menjadi area resisten ya. Nah, jadi ini ada kesempatan dia untuk naik ke area sini. Ya. Dugaannya masih sementara sebelum asing nyerok banyak. Karena tadi saya lihat sesi 1 asing memang borong. Tapi sesi 2 berkurang barangnya. Nah, itu yang saya ragukan, transaksinya masih sepi ternyata. Terus selanjutnya, kalau memang sementara, IHSG ada potensi ke area mana? Nih, IHSG ada potensi ke area sini, mungkin tutup gap yang ada di sini, walaupun mungkin menurut kalian itu tidak mungkin juga. Dan ada opsi kedua, kalau kita pasang lagi Fibonacci cluster, kita akan menemukan area cluster yang kedua ketika ternyata nanti marketnya berbalik arah kembali. Kita keluarin lagi. Ini videonya memang akan sedikit lama ya, tapi nggak apa-apa, yang penting ini jelas buat kalian. Udah lama juga kita nggak buat konten ya. Nih kita lihat di sini, tarik lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita akan menemukan area cluster yang kedua ya. Kita tarik dari bawah sini, terus kita tarik ke atas. Kita meminjam area. Kita pinjam area sini. Oke. Ke area sini. Itu namanya meminjam area. Nah, selanjutnya kita menemukan area cluster di area sini. Jadi dia punya kesempatan juga menuju 5.600, 5.400. Seperti itu. Selama asingnya belum borong banyak ya. Saya lihat asingnya belum borong banyak karena kehadiran asing itu menurut saya sangat penting untuk IHSG, untuk indeks kita. Kita lihat di sini, kita tandain aja. Nah, ini bisa jadi area penurunan dia yang berikutnya setelah dia naik sementara nanti. Ya, semoga aja lah naiknya permanen ya, kita berdoa. Seperti ini, jadi ini target-target area dari IHSG. Ketika nanti ternyata dia mendapatkan rejection di area sini, dia akan menuju ke area sini. Memang cukup mengerikan. Kalau kita mengeluarkan moving average, di sini ada moving average 21 yang berwarna biru, itu berarti punya kesempatan dia untuk menyentuh situ. Walaupun dia tidak berhenti di sini, setidaknya ketika dia menyentuh moving average 21 bisa jadi itu pertanda pembalikan arahnya. Kita lihat apakah setelah dia sampai ke area moving average 21 dia akan terkoreksi atau tidak.
Karena downtrend itu bisa kita lihat dari moving average 21, 34, 90. Ketika nanti dia ternyata terpentok lagi di area moving average 21, maka itu akan berbalik arah ke area bawah sini. Itu pertanda downtrend. Walaupun kalau kita lihat dari mingguannya, IHSG ini sebenarnya kalau dari mingguannya tidak terlihat terlalu ekstrim sih kalau kita buka ya. Ini jaringan, nah ini biasa saja. Kalau kita lihat dari mingguannya ini terlihat sideways. Tapi kalau dari satu harinya itu terlihat buruk ya. Nah, dia masih tertahan di moving average 90. Itu pertanda bagus, bisa jadi dia membalikan arah. Jadi saya meyakini bahwa IHSG akan naik untuk sementara. Ya, semoga menjadi permanen. Terus gimana saham-saham pilihannya? Kalau memang IHSG bisa naik sementara, kita coba lihat BBRI ya. Untuk IHSG sudah cukup segitu. Untuk BBRI ini, BBRI sesuai target juga. Sebenarnya target BBRI itu tanggal 20 dia ada di area gap sini. Tapi ternyata belum sampai ya. Belum sampai, jadi saya belum mau ambil sebelum BBRI sampai ke area gap sini. Mungkin ketika BBRI nanti sampai ke area gap bawah, IHSG-nya ke 5.600 atau 5.400. Jadi untuk BBRI pun ada kesempatan untuk naik sementara. Ya. Jadi terserah kalian mau cicil dari sekarang atau nunggu di bawah sini. Dengan resiko kalau ternyata marketnya tidak mau turun ke bawah sini, kalian ketinggalan barang. Tidak jadi dapat harga murah. Tapi yang saya lakukan, saya masih akan menunggu di area sini. Walaupun ternyata marketnya tidak mau kembali ke sini, saya akan menunggu low yang kedua. Bisa jadi skenario seperti ini. Ketika nanti sudah tidak ada low yang lebih rendah, maka saya akan masuk di area situ. Oke, jadi tentukan sendiri kalian mau cicil apa tidak. Ya. Karena kalau saya sendiri masih meyakini bahwa BBRI akan ke sini. Bisa jadi kenaikannya hanya sementara. Kalau kita lihat dari mingguannya. Dari mingguannya belum terlihat area support yang cukup bagus. Ini masih cenderung melakukan penurunan menurut saya. Kalian setuju atau tidak itu terserah menurut kalian seperti apa. Tapi yang saya lihat ini masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Dan mungkin naik sementara. Oke, jadi seperti itu penjelasan dari BBRI ya. Untuk BMRI. Untuk BMRI ini hampir sampai ke target juga. Target saya adalah gap yang ada di area sini. Gap kecil. Dan ternyata hari ini dia turun. Tapi itu belum menutup area gapnya. Jadi saya masih berharap dia masih akan turun ke area gap. Setelah dia mendapatkan pantulan baru saya mau ambil. Ya. Ini pilihannya kita bisa di sini atau di area support sini. Ya, walaupun kita ambil di sini, cicil ke sini itu dekat. Jadi saya bakal ambil ketika dia menutup area gap. Itu untuk BMRI. Kalau kita lihat asingnya pun di BBRI atau BMRI itu masih pada all marketnya masih net sell. Jadi saya masih yakin bahwa saya bisa dapat harga lebih murah lagi. Lanjut ke ASII. Untuk ASII ini kalau dikatakan uptrend, dia masih belum uptrend. Ya. Tapi di sini kita punya harapan kalau dia sudah tidak membuat area low yang baru dan ini bisa menjadi pola W di sini. Nah, bisa jadi seperti ini. Jadi buat kalian yang mau ambil ASII, kalian boleh coba ambil. Stop loss-nya ini dekat, high risk risk-nya dekat ya. Kita bisa stop loss 1 tick di bawah 5025. Mau nggak mau lewat dari situ kita lepas. Karena ini ada potensi pola W. Dia terpantul lagi di area yang sama, jadi ini masih ada harapan untuk naik kembali. Ya minimal kita bisa sampai ke area sini lah, walaupun mungkin pola W-nya nanti tidak naik. Tapi yang saya pelajari dari Futur, untuk pola W seperti ini, yang tidak sempurna, bisa dikatakan tidak sempurna, hampir M, biasanya dia akan naik hanya sampai ke area sini, atau setengah dari polanya.
Setelah itu bisa turun atau konsolidasi dulu. Jadi dia sampai sini, konsolidasi, setelah itu up. Ya, jadi silakan tentukan sendiri mau ambil atau tidak. Yang saya amati di putur, pola W tipe seperti ini akan bergerak seperti itu. Tidak mulus langsung ke atas seperti ini. Ya, kita lihat apakah akan terbukti atau tidak. Di sini dari stokastiknya oversold juga, jadi kita ada kesempatan memang ini akan naik. Kita perhatikan moving average 20. Nah, kita perhatikan moving average 20. Biasanya dia akan terhenti di area moving average 20. Di situ dia bisa konsolidasi lalu naik atau down kembali. Ya, karena ini W-nya tidak sempurna menurut saya. Kalau kita lihat dari area neckline-nya, tipe neckline seperti ini, kalau diputur itu kebanyakan tidak langsung sempurna naik seperti ini, tapi akan ada konsolidasi terlebih dahulu atau malah jadi breakdown. Nah, silakan tentukan sendiri, gunakan break even point. Jadi kalau misalkan udah profit, TP setengah dulu, setengahnya lagi taruh di harga kalian beli. Oke, semoga ini membantu. Ini bukan ajakan membeli atau menjual ya. Silahkan tentukan sendiri, silahkan join ke Telegram, linknya ada di deskripsi. Oke, jangan lupa masuk kelas DH Technical, itu dibuka awal bulan nanti ya.